My Sugar Daddy. Chapter 57, Senjata Makan Tuan. Wajah Kristal dan teman-temannya langsung berubah pucat saat Marcel ingin menyalakan kamera yang diambil dari dalam tasnya Cynthia. Tak mau perbuatan mereka terbongkar di hadapan Nania dan para mahasiswa yang ada di sana, Kristal mencoba untuk merebut kamera tersebut dari tangannya Marcel. Namun nihil, baru juga Kristal ingin bergerak, Tasya sudah lebih dulu berdiri di hadapannya. Dia lalu menelan ludah melihat serengai tipis yang muncul di bibir juniornya ini. "Mau apa kau? Hah?" tanya Tasya. Dia lalu bersedekap tangan, menatap Kristal dengan tatapan menusuk. "Melihat dari gelagatmu, sepertinya di dalam kamera itu ada sesuatu yang ingin kau sembunyikan dari kita semua. Apa dugaanku benar, Kristal?" Kau jangan sembarangan bicara ya. Aku ingin mengambil kamera itu karena di dalamnya ada foto pribadiku bersama dengan teman-temanku. Jadi mana mungkin aku membiarkan Marcel melihat foto-foto kami? Iya kan teman-teman? Jawab Kristal mencoba untuk berkilah. Dia dengan tegang melirik ke arah Cynthia yang hanya diam dengan wajah pucat pasi. Yang dikatakan Kristal benar, Tasya. Di dalam kamera itu ada banyak sekali foto yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki. Jadi tolong kembalikan kamera itu padaku ya. Sungguh, tidak ada rahasia apapun di dalamnya selain foto-foto itu. Aku tidak bohong, sahut Cynthia terbata-bata. Benarkah? Tasya kemudian berbalik menghadap Marcel. Dia lalu mengulurkan tangan meminta agar Marcel menyerahkan kamera itu kepadanya. Kristal dan teman-temannya dengan perlahan menghela nafas lega saat Marcel menyerahkan kamera mereka pada Tasya. Namun sayang, endingnya tidak seperti yang mereka perkirakan. Alih-alih mengembalikan kamera pada Cynthia, Tasya malah meminta mahasiswa lain untuk melihat isi di dalamnya. Sontak saja hal ini membuat Kristal menjadi sesak nafas. Dia takut, sangat amat takut membayangkan konsekuensi yang akan diterimanya nanti jika semua orang sampai melihat rekaman video yang ada di dalam kamera tersebut. Santai saja, Kris. Kan yang akan melihat isi kamera itu bukan laki-laki. Jadi kau jangan setegang inilah. Santai. Cibir Tasya tergelitik melihat ketakutan di diri Kristal dan juga teman-temannya. Tak mau berlama-lama, Nania segera meminta mahasiswi itu untuk melihat isi di dalam kamera. Setelah itu Nania berbisik pada Susan meminta agar sahabatnya ini merekam detik-detik di mana Kristal akan merasakan senjata makan tuan yang sebelumnya ditujukan pada Nania. Dia berniat menunjukkan video tersebut pada Jovan, kekasihnya. Pasti sugar daddy-nya itu akan bahagia sekali melihat hadiah yang dia bawa nanti. Hehe. Wah, apa-apaan ini, Kris? Kau bilang di dalam kamera ini berisi foto-foto pribadimu dengan teman-temanmu. Tapi kenapa yang aku lihat tidak sesuai dengan yang kau katakan? Pekik si mahasiswi terkejut melihat rekaman video berisi percakapan Kristal yang tengah merencanakan pembulian pada Nania. Tak mau hanya dia sendiri yang melihatnya, mahasiswi tersebut segera meminta yang lain untuk ikut melihat rekaman tersebut. Lihat, ternyata memang Kristal yang membuli Nania. Tidak kusangka gadis sebaik dia tega melakukan tindakan keji seperti ini. Ayo cepat kalian lihat. Tak mau ketinggalan, Marcel pun segera melihat video tersebut dengan raut wajah penuh penasaran. Dia sangat tidak menyangka kalau memang Kristal lah yang telah membuli dan menyebarkan video tentang Nania. Sedangkan Tasya, dia berpindah ke sisi Nania sambil mengacungkan jari jempol dari balik tasnya. Rencana mereka berjalan dengan sangat mulus tanpa ada hambatan. Bahkan Kristal tak bisa lagi mengelak meski kemarin dia mencoba membuat alibi dengan sengaja tidak datang ke kampus agar namanya tidak terseret dalam kejadian ini. Tapi bukan Nania, Tasya, dan Susan namanya jika mereka tak bisa memutarbalikkan fakta dengan menjadikan rencana yang Kristal buat menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Haha.
Kristal, kau dan teman-temanmu sungguh sangat kelewatan. Nania itu juniormu. Kenapa kau tega membulinya hanya karena kami semua lebih menyukai Nania daripada dirimu? Memangnya kau tidak tahu ya kalau di kampus kita dilarang keras melakukan pembulian antar senior dan juniornya? Wah, tindakan ini tidak boleh dibiarkan. Kami akan melaporkan tindakanmu kepada dekan agar kau dan teman-temanmu mendapat hukuman yang setimpal. Amuk Marcel sambil menatap garang ke arah Kristal yang sedang berdiri ketakutan. Marcel, tolong kau jangan melaporkan masalah ini ke dekan ya. Ini kami lakukan hanya untuk bersenang-senang saja. Iya kan teman-teman? Kita tidak sungguh-sungguh ingin menyakiti Nania kan? Sahut Cynthia panik mendengar Marcel yang ingin melaporkan masalah ini ke pihak kampus. Bisa tamat masa depannya nanti jika pihak kampus sampai memberikan sanksi yang berat. Cynthia tak mau itu terjadi. Apa kau bilang, Sin? Bersenang-senang? Pekik Marcel tak percaya mendengar pengakuan Cynthia. Sungguh, dia tak habis pikir mengapa Cynthia bisa memiliki pemikiran seperti itu di saat perbuatannya hampir melukai kejiwaan orang lain. Tak terima akan hal tersebut, Marcel dengan sangat marah mencekal pergelangan tangan Cynthia dan memaksanya untuk ikut pergi ke ruang dekan. Kristal yang melihat sikap kurang ajar Marcel dengan marah menepis tangannya agar melepaskan Cynthia kemudian mendorongnya ke belakang. Setelah itu Kristal menatap sengit ke arah Nania yang sejak tadi terus menahan senyum setelah berhasil mengelabui semua orang. Benar-benar gadis yang sangat licik. Kristal sungguh tak mengira kalau rencananya malah balik menyerangnya seperti ini. Dia yakin sekali kalau video yang ada di dalam kamera milik Cynthia telah ditukar oleh gadis tidak tahu diri itu. Tertawalah sepuasmu, Nania. Tapi ingat, aku tidak akan diam saja membiarkanmu mempermalukanku dan teman-temanku seperti ini. Tunggu saja, aku bersumpah akan membalasmu dengan sesuatu yang bisa membuatmu jera seumur hidup. Ujar Kristal dalam hati. Marcel dan para mahasiswa dengan kencang meneriaki Kristal yang membawa semua temannya pergi dari sana. Nania yang melihat kekalahan telak Kristal pun segera berpura-pura memasang wajah sedih saat para mahasiswa berbalik memperhatikannya. Teman-teman semua, terima kasih banyak ya karena kalian sudah membantu mencari tahu siapa orang yang telah menyebarkan video itu. Rasanya aku malu sekali karena kalian harus melihatku yang sedang menangis ketakutan. Sekarang kalian pasti tidak mau berteman lagi denganku kan? Tanya Nania sambil memasang ekspresi sesedih mungkin. Ya ampun Nania, kenapa kau bicara seperti itu sih? Semua orang pasti memiliki ketakutan mereka sendiri, termasuk juga dengan dirimu. Itu hal yang normal, dan akan sangat konyol jika kami sampai tak mau lagi berteman denganmu hanya karena melihat videomu yang sedang menangis ketakutan. Benar begitu kan teman-teman? Jawab Marcel mewakili semua orang dalam menanggapi pertanyaan Nania. Rasa kasihan di hatinya jadi semakin bertambah saja melihat Nania seperti ini setelah apa yang dilakukan oleh Kristal CS. Iya Nania, apapun isi video itu kami semua akan tetap berteman denganmu dan akan terus menganggapmu sebagai bunga kampus kami yang cantik dan paling seksi. Benarkah? Wah, kalian semua sungguh sangat baik hati. Tapi... Ucapan Nania terjeda. Ekspresi wajah Nania menjelaskan kalau dirinya sedang meragukan sesuatu, membuat Marcel dan para mahasiswa yang lainnya merasa cemas. Nania, ada apa? Kenapa kau terlihat seperti sedang mengkhawatirkan sesuatu? Tanya Marcel penasaran. Itu Sel. Aku bingung harus bagaimana dengan video yang sudah tersebar. Tadi kalian semua secara tidak langsung telah mempermalukan Kristal dan teman-temannya. Aku takut mereka akan kembali dan menuntut balas padaku. Bagaimana jika mereka sampai mengunciku di ruangan yang gelap lagi? Aku takut. Cicit Nania pura-pura trauma. Dia lalu menggait lengan Susan dan Tasya, bersikap seolah dia benar-benar takut terhadap Kristal. Licik sekali bukan?
Haha, itulah Nania. Untuk masalah video pembulian itu kau tidak perlu merasa cemas, Nania. Aku yang akan memastikan sendiri kalau mereka tidak akan berani menyakitimu lagi. Jangan khawatir, kami akan segera melaporkan masalah ini ke dekan kampus. Sikap buruk Kristal dan teman-temannya harus segera dihentikan karena jika tidak, takutnya mereka akan kembali mengincar korban lain. Ucap Marcel dengan sangat yakin. Dia lalu mengajak semua orang pergi dari sana, berniat mencarikan keadilan untuk Nania. Sepeninggal semua orang, di bibir Nania CS nampak tersungging senyum penuh kemenangan. Karena masih berada di kampus, Nania, Susan, dan juga Tasya berusaha menahan diri agar tidak terbahak-bahak setelah berhasil membuat Kristal kalah telak karena permainannya sendiri. Tak mau mati kaku karena menahan tawa, Tasya pun mengajak Susan dan Nania pergi dari sana. Mereka butuh tempat sepi untuk melampiaskan kemenangan mereka. Haha,